Halo Shalom anak-anak, selamat pagi. Saat ini kita akan mulai dengan pembelajaran tematik ya. Kita buka sama-sama di halaman 15 ya. Di halaman 15 kita buka, tapi sebelumnya Miss mau ingatkan kepada kalian, mau tanya dulu kepada kalian karena kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ya kan? Yang pertama membutuhkan makanan, yang kedua makhluk hidup itu bergerak, ya kan? Sekarang yang ketiga kita akan mempelajari bahwa makhluk hidup itu berkembang biak, ya. Yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu berarti bertambah tinggi dan bertambah berat badannya, ya, atau berat tubuhnya. Yang kelima itu adalah bernafas. Oke? Sekarang kita mulai di pembelajaran yang ketiga, ya. Di pelajaran 3 ini makhluk hidup berkembang biak dengan cara mempunyai keturunan. Nah, makhluk hidup ini ada 3 kan ya? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia berkembang biak ini dengan melahirkan anak. Nah, sebelumnya makhluk hidup berkembang biak itu untuk apa? Untuk mempertahankan keturunannya supaya tidak punah di muka bumi ini, ya. Nah, manusia itu tadi Miss bilang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan berkembang biak ada 2, ya kan? Ada yang bertelur, ada yang melahirkan anak. Yang bertelur itu contohnya ayam, itik, penyu, ya kan? Nah, sementara yang beranak atau yang melahirkan anaknya itu singa, kerbau, rusa, kucing, ya kan? Anjing. Nah, nanti kalian bisa pelajari, ada banyak ya untuk binatang-binatang yang melahirkan anaknya. Kemudian kita pelajari tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan ini berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami itu berkembang biak dengan bagian tubuhnya sendiri, ya. Dengan bagian tubuhnya seperti biji, ya kan? Kemudian akar, kemudian tunas. Nah, kalau secara buatan itu berkembang biak dengan bantuan manusia, contohnya stek atau cangkok. Nah, kalau stek biasanya batangnya ini dipotong, ya, potongnya biasanya serong begini ya. Kemudian ada yang langsung bisa ditancap di tanah, ada yang direndam dulu ke air sampai ada yang berkeluar akarnya, atau ada juga yang hanya direndam hari ini, besok sudah diangkat, kemudian ditancapkan ke tanah atau ke wadah yang sudah disiapkan. Itu stek. Nah, kalau cangkok, batang dari tumbuhan tersebut dikupas, ya, kupas kulitnya sampai kelihatan ada putihnya, kemudian tempelkan tanah, baru dibungkus bisa dengan sabut kelapa, bisa juga dengan plastik. Oke, sekarang kita sama-sama menjawab. Ayo menjawab, ya. Yang pertama, untuk apa manusia hidup berkembang biak? Untuk apa makhluk hidup berkembang biak? 1. Untuk mempertahankan keturunannya supaya tidak punah. Ya, kalian tulis untuk mempertahankan keturunannya supaya tidak punah. Yang kedua, apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak dapat berkembang biak? Akan punah, ya kan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara manusia berkembang biak? Dengan cara melahirkan anaknya, ya. Kemudian yang keempat, sebutkan 2 cara hewan berkembang biak. Ada 2, bertelur dan melahirkan anak. Yang kelima, termasuk perkembangbiakan apakah stek pada tumbuhan? Nah, itu perkembangbiakan secara buatan. Nah, kemudian kita lihat di Ayo Berlatih, di situ ada tabel perkembangbiakan hewan ya. Ada 2, bertelur dan melahirkan. Kita sama-sama kerjakan. Yang bertelur sudah ada di A, itu ayam. Kalian tinggal tulis B, itik. Yang C, bebek. Nah, untuk D, E, dan F kalian tulis dan kerjakan ya di rumah. Kemudian yang kedua, melahirkan anak. Sudah ada singa. Kalian tambahkan kerbau, yang B, kemudian yang C bisa anjing atau kucing. Nah, D, E, dan F
Itu kalian lanjutkan kembali di rumah, kerjakan ya sebagai PR. Kemudian kalian buka kembali halaman 20 matematika. Nah, di sini ada sebelah kiri nih ya. Yang ini sebelah kiri ini adalah ribuan. Yang ini adalah ratusan. Yang ini adalah puluhan, dan yang paling kecil ini, nih yang ini itu adalah satuan, ya. Oke. Di sini kita sama-sama 1515. Berarti 5 yang paling belakang adalah satuan. Kemudian setelah satuan puluhan, setelah puluhan angka 5 kembali itu adalah ratusan, dan angka 1 itu adalah ribuan. Ya, yang ada di sini kalian bisa lihat ya. Ini angka 5. 5 ini satuan, puluhan ini 1, ratusan ini 5, dan ribuan ini 1. Kemudian lihat yang ini. Yang kedua. Di sini 2690. Nah, lihat. Di sini ada 2 ribuan, ya kan? 2 ribuan, dan ini ada berapa? Ada 6, ya. Ada 6 tingkatannya, nih. Ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, ini ada 6. Kemudian yang puluhan ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Satuannya kosong, nggak ada. Paham sampai di sini? Oke, lanjut di halaman 21. Ya, di halaman 21 sebentar. Oke, sekarang perhatikan di sini ini sudah tulis 4750 ya. Yang 0 ini adalah satuan. Ya. Kemudian yang 5 ini adalah puluhan. Kemudian yang 7 ini ratusan, dan yang 4 ini adalah ribuan. Nah, di halaman berikutnya itu ya di halaman yang sama kalian tulis. Di sini ada 4750 ya. 4750 yang ini kalian taruh 4 itu di ribuan, 7-nya di ratusan, 5-nya di puluhan, dan 0 ini di satuan. Kemudian yang kedua, lihat 8564. Yang 4 ini kalian tulis di kolom satuan, 6 ini di puluhan, 5 ini di ratusan, dan 8 di ribuan, di kolom ribuan. Oke, nah nanti kalian kerjakan ya untuk yang C, D, dan E. Kemudian lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini di sini sebelah kiri kalian 3605. Ya, 3605. Nah, sebelah kanannya kalian bisa lihat. Yang kanan ini nih ada jawaban, pilihan jawabannya, kalian bisa tarik garis. Yang 3605 kalian tarik garisnya ke sini. Ya, untuk B, C, D dan A, B, C, D, E kalian kerjakan di rumah, dilanjutkan dengan yang nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini kalian kerjakan C, D, E. Kemudian yang ini yang nomor 2 B sampai E kalian kerjakan di rumah. Ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 24. Oke, kita lanjut di halaman 24. Makhluk hidup tumbuh ya. Tadi Miss sudah katakan bahwa tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya, ya kan? Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Itu bisa dilihat pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita sama-sama menjawab ya. Sama-sama menjawab di halaman 24 nomor 1. Arti tumbuhan. Oh sebentar, kalau nanti kalian bingung lagi ya. Ini pada saat kalian waktu bayi ya, waktu bayi
bisa dilihat rata-rata berat badannya, ya kan. Kemudian beranjak masuk ke 2 tahun, 5 tahun itu mulai kelihatan bertambah berat badannya, tinggi badannya. Dari kalian masuk playgroup, kemudian TKA, TKB, bahkan kelas 1, SMP, SMA, sampai kalian kuliah, sampai kalian bekerja, itu akan mengalami pertumbuhan berat badannya maupun tingginya, ya. Itu akan mengalami pertumbuhan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ya, nih. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, ya. Ini lanjut usia. Nah, itu perkembangan manusia, ya. Dari perkembangan anak dari kecil sampai kita menjadi tua. Nah, sekarang nomor 1 di Ayo Menjawab, ya. Arti tumbuh. Apa artinya tumbuh? Nah, artinya tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup mengalami pertumbuhan? Semakin hari semakin besar, ya. Semakin hari semakin besar. Yang ketiga, apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak mengalami pertumbuhan? Maka akan punah atau hilang, bahkan bisa habis, ya. Lalu lanjut ke halaman 25 yang atas. Nomor 4, nomor 5. Itu kalian kerjakan, ya. Nomor 4, nomor 5 kalian kerjakan di rumah. Kita masuk kembali ke halaman 26, ya. Coba gini. Kita kembali lagi di halaman 25, ya. Kita sama-sama aja menjawab ini. Apalagi yang bertambah pada pertumbuhan-tumbuhan selain ukurannya, daun dan batang, ya. Kemudian nomor 5, apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup? Yaitu berat dan tinggi. Itu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, berat sama tinggi, berat dan tinggi. Oke. Kita lanjut ke halaman 26. Ya, halaman 26. Di sini kalian lihat kesehatan tubuh itu sangat penting. Nah, coba bayangkan kalau kita sering sakit-sakitan. Pasti mengalami perubahan pada tubuh kita. Yang tadinya gemuk, seger, karena mengalami sakit-sakitan, akhirnya yang dari gemuk semakin hari semakin kurus dan akhirnya jadinya kayak lesu, nggak semangat gitu ya. Nah, kalau kalian melihat di gambar yang sebelahnya, di situ adalah anak yang tumbuh dengan sehat, ya. Anak dengan tubuh yang sehat membuatnya nyaman beraktivitas. Nah, kalian tulis ya paling banyak 5, ya, paling banyak 5. Yang tulis pertama, kalian tulis makanan yang mengandung gizi, ya. Kemudian yang kedua, minum susu, ya. 3, 4 dan 5 kalian lanjutkan di rumah. Oke. Nah, sekarang kita masuk di menjaga kesehatan tubuh itu penting. Kita bersyukur pada Tuhan karena diberi tubuh yang sehat. Orang yang mempunyai banyak uang tetapi tidak sehat pasti tidak akan bahagia hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan perlu kita lakukan agar hidup nyaman, ya. Tahukah kamu apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sebagai rasa syukur karena telah diberi tubuh sehat oleh Tuhan? Nah, beberapa hal yang perlu atau yang dilakukan agar tubuh kita tetap sehat adalah sebagai berikut. Kalian buka di halaman 27. Nah, yang pertama itu memakan makanan bergizi secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, ya. Nah, di sini di Ayo Menulis, ya. Kalian lihat di Ayo Menulis. Apakah kamu suka bersyukur atas nikmat
sehat yang telah Tuhan berikan. Bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat sehat yang telah Tuhan berikan? Apa saja yang telah kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat? Nah, ini kalian kerjakan di rumah ya. Oke, kalau kalian sudah kerjakan, jangan lupa kalian share ke Miss, dan nanti akan Miss kasih catatan. Tolong kalian tulis di buku PS tematik kalian supaya ini menjadi tambahan pembelajaran kalian ya. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Semangat tetap belajar, semangat, jangan putus asa. Hidup yang sehat. Jangan lupa untuk tetap cuci tangan, istirahat cukup, makan yang sehat, dan jaga kesehatan. Yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Supaya apa? Covid ini cepat berlalu ya. Biar kita semua bisa bersekolah kembali, bisa bertemu, bisa berkumpul, dan bisa belajar bersama-sama di kelas, di sekolah ya. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah selesai belajar pada hari ini, kiranya apa yang dipelajari hari ini anak-anak boleh mengerti dan boleh dipahami supaya mereka bisa mengerti dan melakukan semuanya Tuhan. Mereka boleh semakin hari semakin lebih lagi memahami pelajaran demi pelajaran. Bukakan daya ingat yang tinggi Tuhan, kepandaian kepintaran Kau curahkan kepada setiap anak-anak agar mereka bisa lebih lagi di antara teman-teman yang lain ya Tuhan Yesus. Berikan roh kepandaian yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kau jagai kesehatan yang Kau jagai, keluar masuknya bahkan Kau jagai, Kau berkati papa mamanya ya Tuhan, yang mengusahakan semuanya kesejahteraan daripada setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, para orang tua murid pun kami serahkan semuanya Tuhan, agar segala sesuatu itu boleh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye.